anak-anak, salam jumpa kembali bersama Ibu Dewi. Meskipun belajar di rumah saja, anti bosan dan tetap menyenangkan. Kali ini kita akan belajar tentang Aku Anak Mandiri, tema 8, subtema 2, pembelajaran 5. Terima kasih buat anak-anak yang sudah like, subscribe, dan share video-video Bu Guru ya. Adapun dalam pembelajaran kali ini, Bu Dewi berharap kalian harus bisa mengidentifikasi jenis lambang atau simbol pramuka, mengenal sifat bangun datar persegi panjang, serta menjelaskan tentang simbol-simbol sila Pancasila. Baik, coba kita cermati bacaan berikut ini ya. Berlatih mandiri. Siti berlatih agar dapat menjahit dengan mandiri. Siti rajin berlatih menjahit. Siti berlatih menjahit, tanda pengenal pramuka. Ibu Siti membimbing Siti menjahit. Edo berlatih agar dapat membersihkan rumah dengan mandiri. Edo sedang membersihkan rumah bersama ayah. Edo memperhatikan cara ayah membersihkan kaca meja. Lani berlatih agar dapat memasak secara mandiri. Lani sedang membantu ibu memasak. Lani memperhatikan cara ibu memasak. Udin berlatih agar dapat menabung di bank secara mandiri. Udin pergi ke bank bersama ayah. Udin memperhatikan cara ayah menabung di bank. Mereka semua berlatih kegiatan secara mandiri agar mampu mendapatkan tanda kecakapan khusus anak-anak. Nah, bagaimana dengan kalian? Keterampilan apa yang sudah kalian bisa lakukan secara mandiri? Yuk perbanyak latihan kemandirian kalian. Silahkan belajar bersama orang tua atau kakak kalian di rumah ya. Baik, sekarang coba kita amati tanda pengenal pramuka yang digunakan oleh Siti dan Lani. Coba kita temukan persamaan dan perbedaannya. Baik, tanda pengenal pramuka yang sama. Yang pertama ada tutup kepala, kemudian ada tanda pandu dunia, tanda pelantikan siaga putri, tanda barung, tanda lokasi, tanda kecakapan khusus, dan lencana wilayah. Nah, untuk lencana wilayah mereka berbeda, itu menunjukkan bahwa mereka berasal dari daerah yang berbeda. Nah, apa perbedaan tanda pengenal yang mereka gunakan? Perbedaannya adalah pada tanda jabatan. Siti menggunakan tanda jabatan yang menunjukkan bahwa Siti seorang pemimpin barung utama atau sulung. Sedangkan Lani tidak menggunakan tanda jabatan. Berarti di sini Lani kedudukannya sebagai anggota barung. Baik anak-anak, setelah kalian mengenal tanda jabatan, sekarang coba kita perhatikan bentuk dari tanda jabatan tersebut. Nah, benar sekali. Bentuknya adalah persegi panjang. Sekarang kita akan belajar mengenal sifat-sifat dari bangun datar persegi panjang. Nah, kita beri nama dulu ya anak-anak. Persegi panjang A, B, C, D. Kemudian kita akan mengamati banyak sisi dan panjang sisinya ya. Caranya sama seperti pembelajaran sebelumnya. Ambil tali lalu ukur sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Nah, berarti di sini yang pertama kita ketahui bahwa sifat persegi panjang adalah memiliki 4 buah sisi. Sekarang kita amati panjang sisi-sisinya. Yuk, amati dengan baik anak-anak ya. Nah, jelas terlihat bahwa sisi AB sama dengan sisi CD. Sisi AB dan sisi CD saling berhadapan. Sedangkan sisi AD panjangnya sama dengan sisi BC. Dan sisi AD dan BC ini juga saling berhadapan. Jadi kita bisa menemukan sifat kedua dari bangun datar persegi panjang adalah bahwa sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Selanjutnya kita akan mengamati bentuk sudut. Nah, namun sebelumnya kita temukan dulu ada berapa titik sudutnya.
Ya, benar sekali. Titik sudut persegi panjang ada 4. Sekarang kita akan coba untuk mengamati bagaimana dengan bentuk sudut-sudutnya. Kita gunakan pojok siku-siku ya anak-anak. Sudut A berbentuk siku-siku. Sudut B berbentuk siku-siku. Sudut C berbentuk siku-siku. Dan sudut D juga berbentuk siku-siku. Jadi sifat yang berikutnya adalah bahwa sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D merupakan sudut siku-siku. Jadi besar keempat sudutnya adalah sama. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari percobaan tadi adalah persegi panjang adalah bangun datar segi 4 dengan sisi yang berhadapan sama panjang dan memiliki 4 sudut yang sama besar, di mana setiap sudutnya itu berbentuk siku-siku. Nah, anak-anak, untuk melakukan kegiatan ini supaya terasa lebih cepat, lebih ringan dan menyenangkan, bisa kita lakukan dengan cara berkelompok. Ya, kegiatan berkelompok itu biasa diterapkan dalam kegiatan pramuka anak-anak seperti contoh gambar berikut. Nah, setiap anggota pramuka dilatih untuk bisa bekerja sama. Dalam kegiatan ini kita bisa melihat begitu banyak hal yang bisa dilakukan dengan cara bekerja sama. Contohnya adalah membangun tenda, menyiapkan peralatan, lalu memasak. Nah, kegiatan-kegiatan bekerja sama ini sesuai dengan simbol sila ketiga Pancasila, yaitu pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga itu sendiri memiliki makna bahwa bangsa Indonesia bersatu untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, maka diperlukan sikap toleransi, sikap menghormati, dan sikap saling menghargai. Sikap-sikap tersebut merupakan nilai luhur yang harus kita jaga dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak ya. Baik, silahkan sekarang kita amati gambar berikut. Anak-anak tahu apa yang dilakukan oleh barunya Udin? Benar sekali. Udin dan teman-temannya sedang bermusyawarah. Nah, kegiatan bermusyawarah itu adalah pengamalan dari simbol sila keempat Pancasila, yaitu kepala banteng. Bunyi sila keempat itu sendiri adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat sendiri ada di situ mempunyai makna bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Nah, dalam bermusyawarah tentu saja diperlukan sikap saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Ya, setiap kata mufakat yang dicapai dalam bermusyawarah harus kita pertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi anak-anak, setiap masalah yang kita miliki bisa kita pecahkan dengan cara bermusyawarah. Itu menunjukkan bahwa kita sudah mengamalkan sila keempat Pancasila. Nah, bareng Udin ini bermusyawarah tentang apa? Mereka bermusyawarah tentang bagaimana cara menghindari bencana banjir. Nah, hasil keputusan yang mereka dapat adalah sebagai berikut. Mereka akan melakukan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, kegiatan ini ya adalah kegiatan turut serta dalam kegiatan kemanusiaan, peduli dengan lingkungan sekitar. Ini sesuai dengan simbol sila kedua Pancasila ya, yang lambangnya rantai. Nah, bunyi sila kedua itu sendiri adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, masih ingat tak kalian bahwa rantai dari simbol sila kedua ini terbentuk dari dua bentuk yang berbeda, yaitu mata rantai bulat dan mata rantai persegi. Mata rantai bulat ada 9 buah yang melambangkan perempuan, sedangkan mata rantai persegi ada 8 buah yang melambangkan laki-laki. Mata rantai tersebut saling terkait dan tidak terputus, yang melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. Makna sila kedua itu sendiri adalah bahwa
Setiap manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, harus bisa saling menghargai dan membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Nah, nilai apa yang bisa kita tanamkan dalam sila kedua ini? Nah, nilai luhur yang terkandung di dalam sila kedua adalah saling menolong dan saling menghormati. Ya, terutama dalam pandemi ini tentu banyak orang yang membutuhkan bantuan, maka disinilah diperlukan sikap saling menolong dan saling menghormati satu sama lain ya anak-anak. Nah, baik anak-anak, sekarang coba siapa yang masih ingat apa warna-warna dasar dari yang ada pada perisai Garuda Pancasila? Yuk coba kalian warnai lalu coba cocokkan dengan jawaban Bu Guru. Iya, pojok kiri atas dan pojok kanan bawah warna dasar putih, pojok kanan atas dan pojok kiri bawah warna merah, sedangkan yang di tengah-tengah adalah hitam. Baik, kalian sudah ingat, bagus sekali. Nah, sekarang coba ya, kita akan coba untuk melengkapi tabel berikut ya. Jadi ada contoh perilaku atau sikap yang kita lakukan dan kita coba temukan pengamalan dari sila manakah perilaku tersebut. Contohnya yang pertama adalah beribadah atau berdoa. Kegiatan beribadah atau berdoa itu mengamalkan pengamalan dari sila pertama yang lambangnya bintang dan bunyinya adalah ketuhanan yang maha esa. Sekarang coba perilaku memberi bantuan kepada orang yang kesulitan itu sesuai dengan sila keberapa anak-anak? Benar sekali, sila kedua yang lambangnya rantai dan bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu memberi kesempatan kepada semua anggota untuk tampil. Iya, itu adalah pengamalan dari sila ke-5, yaitu yang lambangnya padi dan kapas dan bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu mendamaikan teman yang sedang berselisih sesuai dengan sila keberapa? Ya, betul sekali. Sesuai dengan sila keempat yang lambangnya kepala banteng dan bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, membersihkan kelas bersama-sama sesuai dengan pengamalan sila keberapa? Ya, betul sekali anak-anak, sesuai dengan sila ketiga yang lambangnya adalah pohon beringin dan bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Baik anak-anak, kira-kira dari semua perilaku itu yang mana yang sudah bisa kalian lakukan? Wah, bisa semuanya, hebat ya. Jadi silahkan anak-anak ya, dalam bersikaplah sesuai dengan pengamalan dari sila-sila Pancasila sebagai dasar negara kita. Baik, pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini. Ingat untuk keep healthy, selalu untuk stay at home dan rajinlah cuci tangan. Sampai jumpa.